Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di dalam bab yang keempat, teori permintaan dan penawaran uang, indeks harga serta inflasi. Nah, kita masuk ke dalam latihan soal akhir babnya ya. Kita mulai saja. Nomor 1. Indeks harga memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia ada 3 macam indeks harga yang digunakan. Salah satunya adalah indeks harga yang perhitungannya mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar atau grosir. Indeks harga tersebut merupakan pengertian dari indeks harga. Nah, ini ada kata kuncinya adalah jumlah besar, perdagangan dalam jumlah besar atau grosir. Maka kita bisa menjawabnya adalah indeks harga perdagangan besar, IHPB. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor yang kedua. Bu Anita merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha kue kering. Usaha kue kering Ibu Anita memiliki 30 karyawan. Setiap bulan Bu Anita harus memberikan gaji kepada 30 karyawannya tersebut. Dalam penetapan gaji karyawannya, Bu Anita menggunakan salah satu indeks sebagai pertimbangan pendapatan minimal karyawannya yang harus ia bayar. Indeks harga yang digunakan Bu Anita adalah jelas ini adalah indeks harga konsumen. Karena di sini ada pertimbangan pendapatan minimal karyawan. Nah, karyawan itu kan juga layaknya sebagai seorang konsumen yang pendapatannya akan dibelanjakan untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor yang ketiga. Terdapat 2 metode perhitungan indeks harga yang dapat digunakan, yaitu metode indeks harga agregatif tidak tertimbang dan metode indeks harga agregatif tertimbang. Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang merupakan metode perhitungan yang mudah dan sederhana. Tetapi metode ini jarang digunakan karena, nah ini jelas kalau yang tidak tertimbang itu karena satuannya itu tidak sama atau berbeda ya. Karena misalkan kita mau menghitung harga minyak. Harga minyak itu kan kita bisa hitungnya dalam bentuk satuan liter per liter. Ya kan? Nah, sedangkan nanti kalau saya mau beli beras itu satuannya per kilogram. Nah, indeks harganya ini satuannya berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan jarang digunakan. Jadi alasannya tentu adalah yang A. Ini jelas yang A. Tidak memperhitungkan jumlah barang yang dikonsumsi sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu juga mengatakan dengan kata lain, jumlah barangnya dengan satuannya itu kecenderungannya berbeda. Jadi misalkan minyak 1 liter dengan beras 1 kilogram itu kan jelas berbeda. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor yang keempat. Ada beberapa metode perhitungan indeks tertimbang yang sering digunakan di Indonesia. Di antaranya adalah metode yang menggunakan hasil kali harga dan jumlah barang yang terjual pada tahun dasar sebagai faktor penimbangnya. Metode tersebut merupakan metode perhitungan indeks harga. Tentu adalah jawabannya adalah yang last payers. Jadi pokoknya ada tahun dasar dan harga pada tahun dasar dan juga harga sebelumnya. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang nomor kelima. Berikut tabel rata-rata harga bahan makanan pada tahun 2019 dan tahun 2022. Di sini ada tabelnya ya. Di sini kita fokus cukup ke jumlahnya saja, tidak perlu kita memperhatikan mengenai rincian untuk jumlah masing-masing per harganya, per jenis barangnya maksud saya. Berdasarkan tabel tersebut, simpulan yang tepat adalah kita kalau ini kita akan menghitung ya indeks harganya tentunya dengan rumusan apa? Rumusan bahwa PON itu sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma PO kali 100. Sedemikian hingga kita punya untuk sigma PON-nya adalah 418.500 dibagi P0-nya. PO-nya adalah 412.000. Kemudian kita bisa kalikan dengan 100, kita memperoleh hasil 101,57. Nah, seperti ini.
Oke, kita lihat dari masing-masing rincian jawabannya ya. Option A, B, C ternyata tidak ada. Nah, ini indeks harganya. Nah, kalau kita mau menghitung indeks harga rata-ratanya, tinggal kita kurangkan dengan 100. Seperti ini, kurangkan berarti 1,57. Jadi indeks harga rata-ratanya adalah 1,57%. Kenaikan indeks rata-ratanya. Berarti tentunya jawaban yang lebih tepat adalah yang D, yaitu 1,58. Ini 8-nya itu karena pembulatan bilangan sebelumnya. Ini kalau dibulatkan ya sama. Kalau misalkan kita hasil ini mau kita perpanjang gitu, kalau dibulatkan juga 101,58 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1,58, yaitu yang D. Clear ya jawabannya. Kemudian berikutnya, perhatikan tabel dari harga rata-rata 5 jenis buah-buahan beserta jumlah dalam kilogram yang terjual di pasar X, Y, Z berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Nah, ini ada masing-masing rincian buahnya, kemudian deskripsi mengenai harganya juga sudah tersedia ya. Kita kembalikan terlebih dahulu untuk rumus dasarnya. Untuk indeks harga last payers itu adalah IHL, itu rumusannya adalah PN dikalikan dengan Q0 dibagi dengan P0 dikalikan Q0 dikalikan 100. Nah, rumus dasarnya itu seperti ini. Lalu kita bisa menghitung PN dikalikan 0-nya Q0, PN kali Q0, kemudian yang sebelah sana adalah P0 kali Q0-nya. P0 kali Q0-nya. Nah, tinggal langsung kita hitung PN dengan Q0-nya. Ini PN-nya, ini P0-nya, ini PN-nya. Berarti PN dikalikan Q0, ini tinggal dikalikan saja. Sebelah sini kalikan ini, berarti 20.000 kali 400 itu dapatnya adalah 8 juta. Ya. Tetangga nyetel menyetel sholawatan luar biasa keras ya. Jadi harap dimaklumi. Kemudian tinggal dikalikan 10.000 dikalikan 600 jadi 6 juta ya. 6 juta. Kemudian 300 dikalikan 32.000 yaitu 9 juta 600. Seperti ini. Kemudian 35 dikali 35.000 dikalikan 400 adalah 14 juta. Kemudian 68.000 dikalikan 460 itu hasilnya adalah 31 juta 280.000. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke P0 dikalikan Q0 nya, berarti P0 nya ini Q0 nya tetap yang sini ya, 18.000 dikalikan 400. 18.000 dikalikan 400 itu adalah 36 kali 2 berarti 7.200.000 ya, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah 10.000 dikalikan 600 itu jelas 6 juta seperti itu. Kemudian 30.500 dikalikan 300 adalah 9 juta 150 seperti ini. Kemudian 30.000 dikalikan 400 kita punya 12 juta seperti ini. Kemudian 65.000 dikalikan 460 itu hasilnya adalah 29 juta 900 ya. Tinggal kita jumlahkan untuk masing-masing ini. Sigma PNQ 0 itu sama saja kalau dijumlahkan adalah 68.880 rupiah. Kemudian yang sebelah sini sigma P0 kali Q0 itu adalah 64.250 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya bahwa IHL-nya ini rumusan dasarnya ini ya. Tinggal dimasukkan jadi 68.880.000 dibagi dengan 64.250 dikalikan dengan 100. IHL itu hasilnya adalah 107,206. 107,206. Nah, kalau kita bulatkan ya, itu jadi 107,21. Nah, ini merupakan indeks harga
last payersnya ya 107,21, berarti nomor 7 kita bisa menjawabnya adalah nggak ada ya yang mengatakan 100. Kalau indeks rata-ratanya itu tinggal kita kurangi dengan 100 ya, indeks rata-ratanya dikurangkan tinggal kita punya 7,21. Nah, ini adalah indeks rata-ratanya 7,2. Oh, Pak Jul salah. Kalau yang 7 benar, indeks rata-ratanya, kenaikan indeks rata-ratanya 7,21. Oke, clear ya D. Yang 6 aja belum dijawab udah langsung ke 7 ya. 6-nya berdasarkan tabel tersebut indeks harga tahun 2020 atas dasar tahun 2019 menurut metode last payers adalah 107,21, 107,21 ada ya yang E. Oke, clear ya. Ini jelas jawabannya. Kalau kenaikan indeksnya, kalau kenaikan indeks rata-ratanya 7,21 seperti itu. Jadi bedakan antara 107 itu adalah indeks harga last payersnya. Kalau kenaikan indeks rata-ratanya itu harus dikurangi 100. Jadi 7,21. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-8. Yang ke-8, perhatikan pernyataan berikut. Contoh terjadinya inflasi dinyatakan oleh, inflasi sebagai pengertian umum adalah kenaikan harga-harga secara tidak wajar atau kenaikan harga dalam jangka waktu atau rentang waktu yang lama. Nah, biasanya penyebab kenaikan harga tersebut atau prioritas produknya itu adalah produk-produk pokok atau bolehlah kita katakan 9 bahan pokok atau sembako. Kita teliti satu per satu untuk yang nomor 8 ya. 1. Menjelang hari raya Imlek harga jeruk santang mengalami kenaikan menjadi Rp50.000 per kilogram. Jeruk Imlek itu bukan kebutuhan pokok, berarti 1 itu bukan penyebab inflasi. 2. Harga minyak goreng naik menjadi Rp20.000. Nah, ini jelas minyak goreng itu bahan kebutuhan pokok ya. Kemarin pernah menyentuh harga minyak goreng itu sampai 26-27.000 ya. Itu pertengahan 2022 kalau nggak salah. Itu sampai segitu. Oke, kita lanjut. Berarti 2 termasuk penyebab inflasi ya. Kemudian yang ketiga, akibat naiknya harga kedelai secara menyeluruh. Nah, kedelai itu juga termasuk. Karena apa? Makanan utama pokok Indonesia, lauknya, proteinnya itu dari tempe tahu. Ya. Jadi kedelai itu juga bisa dikatakan sebagai suatu hal yang pokok. Seperti itu. Jadi 3 juga termasuk penyebab inflasi. Kemudian yang keempat, menangnya tim Indonesia dalam turnamen Thomas Cup membuat rakyat Indonesia makin menggemari olahraga bulu tangkis. Masyarakat berbondong-bondong membeli raket dan kok bukan kebutuhan pokok. Jadi tidak mungkin menyebabkan inflasi. Berarti 4 tidak mungkin. Mestinya 5 itu adalah penyebab inflasi. Ya, karena ini kan pilihannya opsinya 3 pilihan. Oke, kita lihat terjadi bencana banjir bandang di sebagian daerah Indonesia yang merupakan daerah penghasil beras. Nah, penghasil beras itu merupakan kebutuhan pokok. Jadi yang benar jelas 2, 3, 5 yaitu E. Oke, kita lanjut ke yang ke-9. Terdapat beberapa jenis inflasi jika dilihat dari tingkat keparahannya. Salah satunya adalah inflasi yang berkisar antara 10 sampai dengan 30. Oke. Nah, inflasi ini termasuk kategori, Pak Jul akan ringkaskan terlebih dahulu mengenai kategori inflasi ya. Yang pertama adalah ringan. Ringan itu kategorinya adalah kurang dari 10. Kemudian sedang itu berkisar antara 10 sampai dengan 30. Kemudian berat itu berkisar sampai 30 sampai dengan 100. Oke. Kemudian kalau hiper atau sangat berat itu berkisar antara lebih dari 100. Nah, ini penskalaan inflasinya. Jadi kalau di sini dikatakan 10 sampai dengan 30%, itu berarti masih dalam kategori sedang, yaitu yang B. Kemudian yang ke-10. Nah, untuk 10 dan 11 ternyata ada pertanyaan, ada bacaannya ya. Dalam sejarah perekonomiannya, Indonesia pernah mengalami inflasi hingga lebih dari 100% pada tahun 1961. Puncaknya adalah pada tahun 1965 ketika angka inflasi mencapai 592%. Wah, ini gila-gilaan ini kalau 592. Ini biasa dikatakan dengan hiperinflasi ya.
Akhirnya di tahun 1966 Kementerian Keuangan masa itu menginisiasi program stabilisasi ekonomi komprehensif yang bernamakan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Paket Oktober 1966 untuk menghadapi tingkat inflasi yang tinggi dan menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia. Program tersebut diantaranya menekankan program penghematan anggaran dan subsidi negara, mengendalikan uang yang beredar, menaikkan suku bunga, menerbitkan undang-undang penanaman modal, memperlancar ekspor serta impor dan lainnya. Pertanyaannya yang nomor ke-10. Berdasarkan informasi tersebut, inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1961 hingga 1965 termasuk kategori jelas itu merupakan sangat berat atau kategori hiperinflasi. Berikutnya nomor 11. Informasi tersebut menjelaskan beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah guna mengendalikan laju inflasi. Pernyataan yang termasuk kebijakan fiskal pemerintah Indonesia adalah, nah ini kebijakannya adalah kebijakan fiskal ya. Kalau fiskal itu mesti urusannya dengan tata kelola anggaran. Oke, kita bisa lihat yang fiskal, tata kelola keuangan negara. Coba kita lihat, menekankan program penghematan anggaran dan subsidi negara. Nah, inilah yang merupakan jawabannya. Ini merupakan kebijakan fiskal ya. Intinya kalau fiskal itu urusannya dengan tata kelola yang ada di anggaran. Seperti itu. Jadi tidak perlu saya panjang lebarkan lagi ya. Mengenai B, C, D, dan E itu tentu bukan fiskal. Mungkin ada yang berkaitan dengan moneter ya, atau yang tidak berkaitan dengan fiskal maupun moneter. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian 12. Inflasi yang terjadi terus-menerus dan tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan dampak secara keseluruhan bagi perekonomian Indonesia. Berikut yang merupakan dampak-dampak inflasi yang benar adalah dampak inflasi terhadap, nah kita evaluasi pendapatan dan sistem sosial masyarakat, tidak ya. Kegiatan ekspor dan kualitas produk di pasar, tidak ya. Ini dampak inflasi yang benar. Itu tentunya adalah yang C. Kalau inflasi itu berkaitan dengan keuangan atau kantong-kantongnya semua warga negara atau kantong-kantongnya orang ya. Jadi kalau semua harga mahal itu tentunya adalah berkaitan dengan pendapatan. Mungkin keseluruhannya pendapatannya akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau dengan kata lain tidak punya dana untuk menabung, ya kan? Jadi yang lebih dari pilihan A, B, C, D, E ini kita bisa menghitung atau menjawab ya, mengkalkulasi. Kalau logikanya orang kalau harga-harga mahal itu kan mesti prioritas pertama adalah pendapatannya untuk belanja, ya kan? Atau dari segi kecukupan pendapatan, kalau harga-harga mahal itu pendapatan pasti tidak akan cukup. Seperti itu. Jadi karena harga mahal pendapatannya untuk belanja semua kebutuhan sehari-hari, otomatis alokasi menabungnya di-cut atau dihilangkan, atau minat menabungnya jadi turun. Karena apa? Karena ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang skalanya lebih prioritas. Nah, itulah alasannya. Jadi kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang ke-12 adalah yang C. Kemudian yang ke-13. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai sebab terjadinya inflasi. Salah satunya adalah teori dari John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena tentunya inflasi ini kalau Pak Jul mau katakan ya, tahun 1998 ya, pada saat itu Pak Jul itu masih SD. Itu juga ada inflasi. Inflasi, harga-harga tinggi tapi semua barang ada. Harga naik tapi semua barang ada. Beda dengan kasus-kasus sekarang. Kalau kasus-kasus sekarang itu harga-harga naik tapi barangnya tidak ada. Entah itu ditimbun di gudang, entah itu memang benar-benar tidak ada. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang mengakibatkan harga-harga melambung itu seperti itu. Jadi kalau tahun 1998 waktu Pak Jul kecil itu ada yang dinamakan dengan krisis moneter. Ya, ada peristiwa itu bombastis sekali, yaitu yang mengakibatkan adanya pergerakan pergantian reformasi yang kemudian mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto.
itu pada tahun 1998. Itu juga karena krisis moneter. Kalau kita tinjau pada sejarah tahun 1965, itu juga ada yang namanya peristiwa tadi hiperinflasi yang sampai dengan 600 inflasinya. Jadi 600 inflasinya itu pada tahun 1965. Nah, ini juga ada pergantian kepemimpinan antara Soekarno kemudian digantikan oleh Soeharto. Nah, inilah bahayanya yang namanya inflasi. Inflasi itu bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa baik ekonomi maupun politik. Bahkan sudah 2 kali kejadian karena inflasi yang tinggi itu pemerintahan Indonesia ganti. Dari Soekarno menjadi Soeharto, dari Soeharto kemudian berganti ke B.J. Habibie. Itu semuanya sejarahnya karena inflasi. Karena semua harga mahal. Karena urusan ekonomi. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini malah cerita sampai flashback ke belakang. Tidak masalah, itu untuk pengetahuan kalian ya. Nah, dalam teorinya Keynes mengatakan bahwa inflasi itu terjadi karena ini kenaikan biaya produksi itu bukan, gagal panen itu bukan, pencetakan uang berlebihan bukan, harga bahan baku dolar tidak. Nah, ini biasanya ada spekulan-spekulan ya. Sekiranya yang ada di dalam option yang ini, ada kelompok orang yang hidup melebihi kemampuan ekonominya sehingga melakukan pembelian barang-barang secara berlebihan. Nah, inilah yang dinamakan, yang umumnya terjadi karena mereka menimbun barang. Jadi mereka menimbun barang, harapannya nanti harga menjadi mahal dan mereka akan menjadi untung besar. Itu kadang-kala ada spekulan. Ya. Ini bisa diteliti ini di tahun bukan 1965 ya. Kalau 1965 sebab secara eksplisitnya Pak Jul tidak terlalu mengerti. Tapi kalau 1998 itu karena apa? Karena dolar itu mahal sekali. Jadi kalau kita ngimpor itu mahal, jadi harganya juga mahal, tapi barangnya ada. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu dolar itu yang tadinya 3.500 ya pada tahun 1998 ya. Dari 3.500 dolar itu bisa sampai 18.000. Bayangkan naiknya luar biasa itu. Kita bayangkan kalau kita ngimpor gandum ya. Atau kedelai kita kan sangat tergantung dengan kedelai ya. Sama gandum itu juga tergantung sekali, kita tidak bisa produksi sendiri. Coba bayangkan kalau mula-mula biasanya kita belinya 3.500, kemudian tiba-tiba kurs dolarnya naik jadi Rp18.000. Luar biasa itu kenaikannya, bahkan itu akan lebih dari 3 sampai 4 kali kan. Nah, itu yang membuat naik harga. Salah satunya seperti itu. Di samping teknik-teknik spekulan nakal yang menimbun barang dengan harapan barang naik dia dapat keuntungan. Jadi 13 ini yang lebih masuk akal adalah yang E. Kemudian yang 14, diketahui rata-rata harga bahan pokok pada tahun 2019 Rp175.000 dan rata-rata bahan pokok pada tahun 2020 adalah sebesar Rp195.000. Inflasi yang terjadi pada tahun 2020 adalah, ini mudah sekali ya untuk menghitung inflasinya, adalah inflasi tinggal kita selisihkan bahwa 190 dibagi, bukan selisihkan, maksudnya dicari dengan perbandingannya, dibanding 175.000 kemudian kita kalikan dengan 100%, 100 itu akan menghasilkan 111,42. Nah, kalau ditanyakan mengenai inflasinya ya, inflasinya adalah berapa itu? Pertanyaannya, inflasi yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar, kenaikan inflasinya tentunya tinggal dikurangkan dulu, yaitu 11,42. Jadi inflasinya atau kenaikan harga barangnya adalah 11,42%. Jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Haris selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dapat mengatasi kejadian tak terduga di kemudian hari, seperti sakit dan hal tak terduga lainnya. Dana ini tentu tidak sama dengan alokasi dana yang dilakukan oleh orang lain, karena besarnya dana tersebut akan berbeda setiap orang berdasarkan besarnya pendapatan. Nah, pertanyaannya, ilustrasi tersebut merupakan contoh adanya motif memegang uang, yaitu motif tentang tidak, karena di hal tak terduga. Nah, kata kuncinya ada hal tak terduga. Hal tak terduga itu menunjukkan bahwa uang itu digunakan untuk jaga-jaga. Jadi kita bisa menjawab untuk pernyataan 15 yaitu yang E. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 16. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan para ekonom untuk menerangkan mengapa seseorang perlu memegang uang. Berikut yang merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah tentunya yang mendasari permintaan uang adalah, kita lihat banyaknya bank yang beroperasi, bukan, tingkat produksi juga bukan ya. Kalau tingkat produksi kan bukan orang, mestinya kan itu ditinjau dari perusahaan atau industri. Kemudian yang C, kondisi kesehatan dunia perbankan itu bukan, perubahan harga secara umum. Nah, inilah yang lebih tepat. Jadi jawabannya adalah orang itu melakukan permintaan, orang butuh uang, narik uang itu karena apa? Karena sebagai cash. Jadi orang itu butuh uang cash untuk apa? Untuk menyikapi sewaktu-waktu misalkan terdapat fluktuasi harga. Nah, itulah yang mempengaruhi tentang permintaan uang. Jadi kita bisa menjawab nomor 16 adalah yang D. Berikutnya nomor 17. Perhatikan istilah-istilah berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang benar ditunjukkan oleh nomor, oke ya, ini yang nomor berapa ini? Nomor 17 ya. Nah, kata kuncinya adalah penawaran uang. Faktor tentang penawaran uang itu adalah tingkat bunga itu benar, tingkat inflasi itu benar, kemudian tingkat produksi atau pendapatan itu juga benar, kemudian kondisi kesehatan dalam perbankan itu tidak. Berarti yang benar adalah 125 yaitu yang C. Clear. Berikutnya nomor 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ditunjukkan oleh nomor. Nah, permintaan dan penawaran yaitu, oke, kita teliti satu persatu. Jika pengeluaran konsumen meningkat, permintaan uang juga meningkat. Ini bukan ya. 2. Jika biaya transaksi saham dan obligasi mahal, permintaan uang akan menurun. Ini benar. Jadi kalau saham dan obligasi mahal itu orang tidak akan mau membeli. Kalau tidak mau membeli otomatis tidak butuh duit, ya kan? Maka permintaan uang turun. Berarti faktor yang kedua ini benar. Sebentar. Nomor 18. Yang biaya transaksi ini benar ya mestinya. Tapi ini masalah permintaan. Sebentar. Ini tadi benar ini. Jika pengeluaran konsumen meningkat, permintaan uang juga akan meningkat. Ini benar. Permintaan dan penawaran mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1 benar ya. Oke, ini nomor 2 kayaknya bukan deh. Bukan masalah penawaran. Bukan masalah, ini hanya masalah permintaan, bukan masalah permintaan dan penawaran ini. Coba yang ketiga terlebih dahulu. Jika tingkat bunga tinggi, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar. Ini juga benar ya. Tingkat bunga tinggi, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar dengan harapan orang mau menabung, kan gitu. Berarti 3 ini benar. Ini sorry, 1 benar, 2 belum tentu ya. 3 benar. 4, jika tingkat inflasi tinggi, Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang beredar. Itu juga benar. Ya, 5 sekarang.
Jika tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, Bank Indonesia akan mengurangi. Oh, salah. Kalau produksi dan pendapatan nasional rendah, Bank Indonesia mestinya akan menambah uang dengan mengucurkan banyak kredit. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalau uangnya ditambah, diberikan kredit, orang itu mau berusaha. Orang mau berusaha itu akan meningkatkan tingkat produktivitas, pendapatannya naik. Seperti itu. Jadi 5 ini kalau mengurangi jelas salah, ya. Berarti kemungkinannya adalah 135. Yang ada 5-nya itu pasti salah. Nah, ini sebentar. Kita tinggal analisa yang kedua ini. Yang 2 ini, jika biaya transaksi saham dan obligasi mahal, permintaan uang akan menurun. Itu benar. Benar ya? Permintaan mahal. Sebentar. Jika biaya, ini masalah biaya ya, biayanya. Jika biaya transaksi saham dan obligasi mahal, permintaan uang akan ini sebentar. Ini masalah obligasi ya. Obligasi surat utang, permintaan dan penawaran uang. Obligasi. Nah, ini dia, ternyata Pak Jul salah. Saham dan obligasi akan kurang menarik apabila harganya mahal atau sulit untuk dibeli dan dijual kembali. Kondisi ini akan mendorong orang untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang, sehingga permintaan uang akan meningkat ternyata. 2 berarti salah. Permintaan uang akan meningkat mestinya. Berarti ini salah. Berarti ya jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Yaitu 1, 3, dan 4, yaitu yang C. Ini masuk akal ya. Jadi kalau biaya obligasi atau surat utang atau saham itu mahal, itu masyarakat tentu tidak mau membeli. Mereka akan lebih suka untuk uangnya dia ditabung sendiri, seperti itu. Jadi permintaan uang itu mestinya bukan menurun, tapi permintaan uang pasti dia akan meningkat. Karena asumsi pertimbangan masyarakat seperti apa? Asumsinya kalau saya punya uang banyak, sebanyak-banyaknya uang saya tabungkan, saya depositokan, saya dapat pengembalian, dapat return, dibandingkan saya harus beli saham ataupun obligasi. Seperti itu. Oke, clear ya? Berarti 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke nomor 19. Kurva permintaan uang oleh masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Berikut yang merupakan gambar kurva permintaan uang. Yang tepat adalah jelas kalau masalah permintaan uang itu kurvanya kemiringannya positif. Mana yang kemiringannya positif? Yaitu ini. Yang A. Kalau yang B ini bukan permintaan tapi ini penawaran. Seperti itu. Oke, clear ya? Berarti jawabannya adalah yang A. Untuk mengenai kurva permintaan uang. Ini kan kemiringan positif. Kemudian yang nomor 20, yang terakhir, kurva penawaran uang pada hakikatnya sorry. Kalau ini permintaan ya. Kalau penawaran uang ini permintaan, penawaran itu ini, ya benar. Tapi kalau permintaan itu slope-nya negatif. Sorry sekali. Jadi kalau miring ke sini, kalau kayak gini itu kemiringannya positif. Karena apa? Karena gradien ini X ini Y, gradien berarti kan sama saja apa nih? M itu kan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kan seperti itu. Nah, misalkan ini adalah Y2, ini Y2 ini. Nah, ini adalah Y1, ini X1. Ini X2. Nah, seperti ini. Y2-nya kan positif. Kemudian X2 dikurangi X1 juga positif. Berarti tentunya hasilnya adalah positif. Berarti kemiringannya adalah positif. Berarti kalau kurva permintaan, Pak Jul terangin lagi ya. Kurva permintaan itu kemiringannya kan kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemiringannya adalah negatif. Ini X, ini Y. Kemudian kalau yang ini permintaan. Kemudian kalau yang penawaran. Nah, penawaran itu kan seperti ini. Nah, ini penawaran berarti ini X, ini Y. Ini positif sesuai dengan hitungannya ini tadi, ya.
kemiringannya positif gitu. Slope itu kemiringan. Nah, ini penawaran. Ini permintaan. Nah, jadi tahu ya bedanya untuk penawaran dan juga permintaan. Kembali lagi tapi tadi tetap jawabannya yang 19 itu yang A ya, untuk permintaan uang seperti ini. Saya tadi hanya mengkoreksi, kalau sebelumnya kan tadi saya mengatakan bahwa ini kemiringannya positif, tapi yang benar adalah kemiringannya adalah negatif. Oke, berikutnya yang nomor ke-20. Kurva penawaran uang pada hakikatnya memiliki slope positif. Namun pada praktiknya kurva penawaran uang di Indonesia berbentuk garis tegak lurus. Hal tersebut terjadi karena intervensi Bank Indonesia. Yang mengintervensinya dalam bentuk apa? Bank Indonesia telah menetapkan jumlah uang yang beredar. Nah, itulah yang menyebabkan slope-nya tidak miring tapi lurus ya. Jadi jawabannya adalah yang D, karena Bank Indonesia telah menetapkan jumlah uang yang beredar. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Mohon maaf atas gangguan, misalkan ada suara sholawatan yang masuk, enggak masalah ya. Selagi suara saya juga ini sudah saya bantu, saya keraskan. Oke, gitu, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.